Film ini menceritakan tentang seorang ahli bedah sekaligus mahasiswa kedokteran yang cerdas dan sangat populer. Tapi ia punya temperamen yang susah dikendalikan hingga membuatnya hampir dikeluarkan dari kampusnya. Hingga suatu hari kisah cinta yang mengubah dirinya. Buat kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, mari kita tonton saja review filmnya berikut. Sebelum kita lanjut ke filmnya, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Awal film kita ditunjukkan ada seorang laki-laki dan perempuan yang berada di atas ranjang. Kemudian kita dibawa ke kumpulan nenek-nenek yang sedang bergibah ria. Scene berpindah ke adegan pria dan wanita yang sedang akan melakukan mantap-mantap. Tapi mereka digagalkan karena tunangan si ceweknya datang. Ya gagal deh, udah sange nggak jadi. Akibat kekecewaannya, pria tersebut keluar dan kembali ke rumahnya. Pria itu ialah Kabir. Kemudian kita dibawa lagi ke Kabir yang sedang duduk bersama anjingnya sambil membayangkan masa lalu dirinya. Kita ke masa lalu si Kabir nih guys ya. Diperlihatkan Kabir sedang bermain bola, tapi tiba-tiba ia ditonjok dari belakang oleh pemain lawan. Tapi malah si Kabir yang kena kartu merah. Gila kan, kayak wasit di Indonesia aja. Tanpa pikir panjang, Kabir langsung mukul nih si wasit serta menghajar pria yang mukulnya tadi habis-habisan hingga bonyok. Kemudian saat ia merayakan kemenangan bolanya, ia dipanggil oleh dekan, diminta untuk membuat surat permintaan maaf atau ia akan dikeluarkan dari kampusnya. Tapi karena si Kabir ini bandel, ia memilih untuk keluar saja dari kampusnya. Ketika Kabir duduk di kantin, ia melihat mahasiswi baru yang membuatnya memilih untuk tak jadi keluar dari kampus. Mahasiswi tersebut tak lain ialah Pretty. Tanpa berpikir panjang, sifat playboynya pun langsung aktif. Dia langsung memperingatkan semua mahasiswa yang baru tidak mendekati Pretty. Kabir dengan ketampanan, ketenaran serta kecerdasannya sebagai ahli bedah mencoba merayu Pretty. Si Pretty ini anaknya lugu dan juga polos, bertolak belakang deh sama sifatnya si Kabir. Tapi berkat Pretty juga, sifat Kabir yang temperamen sedikit agak menurun. Ya walaupun awalnya Pretty ini risih dengan sikap sombong Kabir serta egoisnya, tapi ia juga nggak bisa ngelawan dengan setiap ucapan Kabir. Seiring berjalannya waktu, Pretty pun jatuh cinta dengan Kabir. Saat Kabir dan teman-teman merayakan Holi, tiba-tiba ia mendapatkan telepon bahwa ada yang mengganggu Pretty. Dengan amarah yang membara bagaikan kobaran api disiram bensin, Kabir langsung menjumpai Pretty dan bertanya pada mahasiswa di sana, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Mereka menjelaskan bahwa ada laki-laki yang ia pukuli di awal film tadi mengganggu Pretty dengan meraba dada serta pantat si Pretty. Ya jelas lah Kabir marah pacarnya di rogo-rogo kayak gitu ya. Kabir langsung mengajak Pretty untuk mencarinya dan langsung menghajarnya habis-habisan hingga babak belur dan membuatnya tak berani lagi mengganggu Pretty. Berpindah ke ruang UKS di mana Pretty yang sedang dirawat akibat kakinya terkena pecahan kaca. Kabir yang seorang mahasiswa kedokteran berinisiatif untuk merawat dan menjaganya serta mengajarinya beberapa pelajaran di kampus. Pretty pun semakin jatuh cinta dengan sikap Kabir yang begitu dalam kepadanya. Kemudian mereka melakukan adegan ciuman yang berakhir dengan mantap-mantap. Asik. Setelah bermantap-mantap, mereka pun makan pizza yang dikirim oleh temannya lewat jendela. Akhirnya kini telah tiba hari kelulusan Kabir. Pretty pun sedih karena Kabir harus ke Mumbai untuk melanjutkan studi kedokterannya di sana. Pretty yang sedih karena tidak adanya Kabir membuatnya nggak fokus buat belajar ini guys. Hingga suatu hari Pretty memutuskan untuk menjumpai Kabir yang sedang ada di Mumbai. Hari-hari mereka lalui berdua dengan sangat bahagia.
Beberapa tahun pun telah berlalu, Kabir pun juga sudah selesai dengan studinya ini. Dan kini telah pulang ke rumah untuk menjumpai Freddy. Ia juga bertemu dengan adiknya serta ibunya Freddy. Tujuannya datang ke tempat Freddy adalah untuk meminta restu. Tapi tanpa disangka saat mereka ada di halaman dan berciuman, ayahnya Freddy pun datang dan menghajar Kabir serta mengusirnya dari rumahnya. Setibanya di rumah, ia dimarahi oleh ayahnya. Terus ia bercerita ke neneknya kalau ia sangat mencintai Freddy karena kejadian tadi serta perbedaan kasta di mata keluarganya Freddy itu membuat hubungan mereka semakin rumit. Ketika Kabir lagi meminta nasihat dari neneknya, tiba-tiba Freddy datang ke rumah Kabir. Ia berusaha untuk menenangkan Kabir agar tidak melakukan hal-hal bodoh. Esok harinya Kabir datang lagi ke rumah Freddy untuk meminta restu. Tapi keluarganya udah memilihkan pria lain untuk si Freddy. Itu membuat Kabir hilang kendali serta memberikan Freddy waktu 6 jam untuk menentukan pilihannya. Karena Kabir udah gila, ya jadi akhirnya dia minum dan menyuntikkan morfin ke tubuhnya sehingga membuat dirinya overdosis serta pingsan selama 2 hari. Ya, kita itu putus cinta boleh guys, tapi bodoh jangan ya. Setelah Kabir terbangun dari pingsannya, ia diberitahu oleh temannya bahwa Freddy udah menikah dengan orang lain. Kabir yang baru sadar dan tahu langsung lari menuju tempat Freddy tanpa menghiraukan pernikahan kakaknya. Ya, yang saat itu pernikahannya si Freddy sama kakaknya ini barengan guys. Sesampainya di sana, ia malah membuat keributan dan membuatnya dipukuli oleh banyak orang dan berakhir di dalam penjara. Untung saja kakaknya ini baik hati dan gak sombong. Walaupun di saat pernikahannya dia masih menyempatkan waktu untuk membebaskan Kabir. Setelah keluar dari penjara dan pulang ke rumah malah diusir oleh bapaknya. Memang sial nasibnya Kabir ini. Setelah kejadian di mana Kabir patah hati melihat pacarnya nikah dengan orang lain. Ya siapa sih yang gak patah hati kalau pacarnya nikah dengan orang lain, ya kan? Ternyata patah hati yang dialami si Kabir membuat dirinya semakin tak terkontrol dan membuatnya jadi seorang pecandu berat tanpa peduli dengan profesinya sebagai dokter. Hingga suatu ketika ada artis yang datang untuk berobat. Kabir marah karena perawat di sana melupakan tugasnya dan memprioritaskan si artis. Kemudian Kabir menemui artis tersebut dan memintanya untuk membantu secara fisik saja akibat patah hati yang membuatnya kacau. Si artis mengiyakan permintaan si Kabir. Ini cewek sebenarnya jatuh cinta guys sama si Kabir, makanya ia mau aja walaupun hanya jadi pemuas biologisnya Kabir. Dasar si Kabir ya. Ketika mereka ingin mantap-mantap, Kabir marah dan pergi karena artis mengucapkan kalau dia jatuh cinta kepadanya. Scene berpindah ke ruang operasi di mana saat akan melakukan operasi Kabir malah teler karena habis minum air surga guys. Gila. Tiada hari tanpa minum Kabir ini ya. Akibat perbuatannya itu akhirnya operasi pun gagal. Untung aja pasiennya ini nggak mati guys ya. Tapi akibat dari perbuatannya itu ia dikeluarkan dari rumah sakit dan izin prakteknya dicabut selama 5 tahun serta tidak boleh melakukan pengobatan lagi. Kalau ngotot akan dipenjara, ucap si Menteri Kesehatan guys. Kini ia jadi gelandangan setelah kejadian tersebut. Temannya berusaha untuk mencarinya karena neneknya sedang meninggal. Sangat sedih nih ketika melihat neneknya meninggal. Ia juga meminta maaf kepada ayahnya dengan apa yang telah ia perbuat selama ini. Ayahnya pun juga sama meminta maaf atas semua sikapnya kepadanya. Akhirnya si ayah menyuruh Kabir untuk pergi berliburan saja agar hatinya yang kacau ini lebih sedikit terkontrol. Saat ia akan pergi liburan, di tengah jalan gak sengaja lihat Freddy yang sedang hamil berada di taman. Tapi ia hanya melihat dari jauh dan pergi lagi menuju tempat liburannya. Sebenarnya si Kabir ini pengen menjumpai Freddy guys, cuman dia masih belum berani. Akhirnya ia menceritakan ke temannya kalau ia baru saja melihat Freddy di taman. Esok harinya ia dengan temannya itu pergi untuk menemui Freddy. Awalnya Freddy nggak ingin ketemu dengan Kabir.
Tapi temannya menjelaskan kejadian bahwa Kabir saat itu overdosis dan pingsan selama 2 hari, jadi nggak bisa menemui Pretty. Pretty menceritakan bahwa anak yang dikandungnya itu adalah anaknya Kabir. Akhirnya mereka pun bersatu kembali dan cinta mereka direstui oleh kedua orang tuanya. Ending yang membagongkan. Dari film ini kita bisa ambil hikmahnya ya guys. Apapun keputusan yang kita buat akan ada resiko, entah itu baik ataupun buruk. Oke, kita akhiri saja review filmnya di sini. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video berikutnya.